saudaramu seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Ya, di sini jelas seorang nabi akan dibangkitkan, nabi yang seperti Musa. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, ya, di dalam surah ke-73 ayat 16 di sini dikatakan, sesungguhnya, ibu jangan itu apa? Ini diam dulu, kenapa ayat sih ini? yang keluaran dulu, kamu keluaran dulu. Ini kita klaim di keluaran. Ini Bang Ardi tolong amankan dulu lah, ini orang lah. Kok ini berdiskusi tentang kamu sendiri, kok aku punya tidak. Pak Pendeta, di dalam Al-Quran, Al-Quran surah ke-73 ayat ke-16, di sini sudah dinyatakan, sesungguhnya kami telah mengirimkan kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Nah, seorang rasul yang dikirimkan Allah pada saat masanya Fir'aun siapa? Musa. Ibu, kamu bacakan, orang pasti tolong bacakan itu Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Diam dulu Pak, saya nggak mau diskusi dengan Anda. Anda tidak bisa diskusi. Silakan. Silakan Pak Pendeta ditanggapi. Ditampilkan. Iya, tadi kan saya sudah bilang tadi saya sudah bilang dalam bahasa Inggris itu I will raise them a prophet from among their brother. Jadi di antara saudaranya, dan orang Yahudi mempercayai sebenarnya itu Yosua, sebenarnya orang Yahudi. Jadi memang di antara suku Israel, sedangkan untuk memenuhi kriteria ini jelas sekali bahwa Muhammad tidak memenuhi kriteria itu karena dia di luar 12 bersaudaranya Israel, begitu. Oh bukan begitu. Ini kan begini Pak, maksudnya kan di sini. Nah ini ya, Ibu, ini coba baca saya di, tanya. Aduh ini orang apa kamu sih? Kamu bacakan di Keluaran dulu, karena itu hukum Taurat. Udah diam, tunggu dulu Pak, tunggu dulu, saya tidak tertarik diskusi dengan Anda ya. Nah ini di dalam, bentar. Bang Kores monitor masih di situ Bang Kores? Di dalam kisah lanjut. Oke, sip. Di dalam Kisah Para Rasul, silakan Pak Pendeta baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian baru ya Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta bacakan di sini berarti Pak Pendeta aku akan ditirankan. Itu perjanjian baru ya. Belisan mau enggak? Oke. Silakan Pak. Itu aja. Bentar ya. Ini Pak Wan AXL, Pak Wan. Coba bacakan Kisah Para Rasul 20 sampai ayat ketiga. Nomor ke-20 sampai dengan 22. Oh, gimana? Kisah Para Rasul, pasal ketiga, nomornya 20 sampai 22. 20 sampai 22. Oke. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu dan sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ya. Baik, jadi ini sudah jelas kata-kata Petrus di dalam kisah KPR ini sudah jelas mengisyaratkan bahwa munculnya Nabi itu akan berlangsung sebelum munculnya Yesus untuk yang kedua kalinya. Yesus menunjukkan dalam perumpamaan apa? Dalam perumpamaan kebun anggur, bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur dan menambahkannya. Silakan Pak Pendeta baca di Matius 21 ayat 43. Nanti dulu, Bu. Tadi kan ciri-cirinya jelas sekali bahwa dia haruslah orang suku Israel, Bu. Itu tidak ada suku Israel. Sebentar Pak, di sini ciri-cirinya Tuhan akan sebentar. Tidak ada suku Israel di sini. Dengar ya, tidak ada disebut ada suku Israel. Nggak usah ketawa kau anak rantau. Ciri-cirinya, ya. Kan ciri-cirinya apa? Sebentar. Ini ciri-cirinya seperti ini. Seperti apa yang difirmankan di Ulangan 18 tadi dong. Iya, tidak ada Israel di sana. Yang ada dikatakan seperti engkau Nabi Musa, ya seperti Musa. Seperti Musa.
Ya, sebentar, among dengarkan your, dulu. among your brethren. Iya, sebentar tidak- dulu. Ya, Iya, oke, sebentar oke. dulu. Ya, Ya, monggo, monggo. ya, nanti akan tergenapi ya, tergenapi yang ada di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20. Sebentar. Sebab itu ini ciri-cirinya ya. Yang dikatakan Allah bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi bagimu seperti engkau ini. Seperti engkau ini adalah Musa. Ya. Nah, ini bahkan Yesus sudah menunjukkan perumpamaan kebun anggur, bahwa akan datang pemilik kebun anggur yang lain yang akan menghasilkan buahnya. Nah, itu ada di mana? Ada di Matius 21 ayat 43. Silakan Pak Pendeta baca. Yesus sudah mengisyaratkan, menunjukkan dalam perumpamaan kebun anggur bahwa setelah dia akan datang pemilik kebun anggur yang lain dan akan menambahkan. Coba baca di dalam Matius 21 43. Ya, oke. Matius 21 ayat 43. Nah, 43 ya. iya. 43. Sebab aku berkata kepadamu, kerajaan Allah diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya. Terus? Ya. Jadi Hubungannya Yesus gimana? sudah jelas. Ya, sebentar. Nanti akan terus ya. Yesus sudah mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Yesus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelahnya ini bukan dari Bani Israel. Karena di sini sudah jelas bahwa kerajaan Allah akan diambil. Bisa jadi Sebentar, loh, ini jelas. Itu nggak ada hubungannya dengan ulangan sebentar 18. dulu, makanya jangan dulu berbicara nggak ada hubungannya. Saya akan jelaskan terus. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Jadi Yesus telah menjelaskan bahwa nabi yang akan datang setelah dia bukanlah dari Bani Israel, tetapi dari bangsa lain, yaitu saudara-saudara Bani Israel ini. Siapa? Saudara Bani Israel ini siapa? Bani Ismail. Nah, nubuatan ini telah digenap. Sebentar, jangan dulu ketawa, Pak. Ini kan melecehkan. Loh, enggak. Jadi sebetulnya, bukan nggak nyambung nanti. Tunggu, sebentar, sabar ya. Jadi nubuatan ini telah digenapi dalam. Saya potong sebentar dulu. Jadi begini. Dalam Kristen itu kan ada namanya hermeneutik. Nah, Ibu comot ayat. Ini maaf, saya bukan berbicara tentang Kristen, saya berbicara tentang Perjanjian Lama. Saya berbicara tentang, kan Anda comot ayat 43. Matius 21 itu Yesus mengatakan demikian, memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu akan diambil dari bangsa Israel dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Makanya nubuatan ini telah digenapi. Gini, bagaimana mungkin Ibu yakin itu pasti bahasa Arab? Iya, sebentar dulu, makanya sebentar dulu, saya kan lagi menjelaskan, jangan dipotong dulu, Pak. Jadi nubuatan ini telah digenapi dalam pribadi Rasulullah SAW, seorang pendiri suci Islam. Hal ini karena apa? Pertama, beliau datang dari keturunan Bani Ismail sebagai saudara dari Bani Israel, sehingga janji Allah tentang Ismail terpenuhi yang ada di dalam kitab Kejadian 17 ayat ke-20. Aku telah memberkatinya dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tergenapi keturunan Bani Israel. Yang kedua, sebentar, belum Pak. Yang kedua, Rasulullah ini adalah nabi dengan membawa syariat baru, ya. Jadi tidak ada nabi-nabi dari Israel termasuk Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea itu, dengan pengecualian Nabi Musa, dia membawa syariat atau sistem baru. Tidak pula seorang nabi dari mereka telah mengaku sama seperti Musa, seperti apa yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 tadi. Ya, di sisi lain secara tegas telah ditulis tentang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran bahwa beliau ini adalah nabi seperti Musa yang tadi Umi sampaikan ada di dalam surah diam dulu di dalam surah ke-73 ayat ke-16. Oke, sesungguhnya kami telah diam dulu Pak. Ayat 5 jangan ganggu dulu Pak. Pak bisa nggak kalau jangan ganggu dulu? Jangan ganggu, bisa nggak? Ya, jadi saya teruskan. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas Pak, di dalam surah ketiga, 73 ayat ke-16, sesungguhnya kami telah mengirimkan kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Sekali lagi ayat ini
mengundang perhatian orang-orang Yahudi pada nubuatan di dalam Ulangan 18:18 ini, dalam kata seorang saksi di antara Bani Israel terhadap kedatangan seorang nabi semisalnya. Ini ada di dalam Quran di dalam Al-Quran surat ke-46 ayat ke-11. Begitu loh. Oke, Apalagi nubuatan-nubuatan yang lain, nabi ini munculnya dari dari Gunung Paran. Silakan tanggapi dulu. Oke, Pak Pendeta, kamu bacakan, tolong dibacakan Ulangan 34 ayat 5 sampai 6 saja ya, Pak Pendeta. Sebentar Coba dulu, Pak Pendeta dijelaskan Pak itu Narantau tentang ya. itu ya. Sebentar itu ya Pak, yang Pak Narantau ya, saya sedang berdiskusi dengan argumen yang dari saya sendiri ya. Nanti mungkin Pak Rantau punya waktu sendiri ya. Tadi kayaknya sudah cukup panjang gitu ya. Jadi di sini jelas sekali sih sebenarnya ciri-cirinya, nggak harus kemana-mana sih. Kok sampai ke Matius ke segala macam. Sini jelas sekali. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Dalam bahasa Inggrisnya among their brother. Among their brother itu berarti di dalam mereka bersaudara begitu dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ya di antara persaudaraan Israel begitu. Lalu Bani Ismail bukan saudara dari Bani Israel. Bukan. Kok bukan? Saudara dari mana? Bukan coba? dari gimana? Lah, sekarang Abraham punya 2 anak siapa? Iya. Saudara yang Ya, dimaksud siapa? saudara apa? Saudara seperti engkau ini, seperti Musa. Seperti Musa yang loh, Tadi kan saya sudah coba bilang, ulangan dalam- sebentar Pak, jangan dulu lari. Di dalam Ya. Ulangan 18 Itu itu sudah kalau jelas panjang ciri-cirinya lebar, seperti ya. Musa. Kenapa pada seperti saat Musa. saya berbicara seperti Musa, Bapak Oke. ketawa? Oke, Ibu, saya akan Oke, ikutin apa sih? kamu. Kamu buka di Ulangan 34 ayat 5 sampai 6. Siapa Sorry yang akan ya, ini menyebut yang dirinya? sebentar, sorry ya, ini yang sedang kita bahas bukan kitabnya umat Kristen, bukan Biblos, tapi ini adalah kitabnya orang-orang Yahudi. Itu hukum Taurat, iya, hukum Tauratnya juga. Ibu. Udah Pak, nanti dulu saya nggak tertarik dengan Bapak, nggak nyambung Pak, sebentar ya. Oke, Ya, silakan. tadi kan Pak saya Pendeta, sudah lanjut. jelaskan bahwa dalam bahasa Inggris itu kan among their brother, dari antara saudara-saudaranya. Gini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka seperti engkau. Musa itu kan bagian dari ke-12 suku Israel. Makanya maksud dari seperti engkau itu di Bukan dalam. Pak, Sekarang gini deh Bu, kok Musa kan jadi ke-12 suku Israel? loh. Emang Musa nggak bagian dari 12 suku Israel, Bu? Bukan, sekarang Taurat Musa itu apakah itu membawa ajaran Yahudi? Pak jangan lari-lari, di Ulangan 18, di dalam Ulangan 8. Ya, Oke, ya, sekarang monggo, saya monggo. ikutin deh Monggo. maunya Pak Pendeta. Monggo. Kalau bukan itu kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, kepada siapa? Ya, Ibu bukakan di Ulangan 3 Aduh, diam dulu Pak. Bukakan di Ulangan 3. Silakan Pak Pendeta, siapa? Kalau bukan untuk Nabi Muhammad, Nabi Silakan, yang dimaksud Pak, Nabi yang bukakan. terakhir siapa? Itu Yosua. Oke. Ya, memang seorang Yahudi itu mengakui ayat ini adalah mengacu kepada Yosua, orang Yahudi ya. Jadi orang Yosua Yahudi, kan udah jadi Kristus tadi Pak, udah saya sampaikan Yesus Kristus. Karena Pak di Yohanes pasal 1 itu pada zaman Ya, pada zaman dulu Yahudi. dong, Bu. Ya sebentar dulu saya hanya mengingatkan Yesus udah disebut sebagai Kristus. Elias itu adalah Yohanes Sang Pembaptis. Saya ngomong apa, Bu? Yosua, bukan Yesus. Ya Yosua itu Ibu, siapa? Ibu Ya Yesus itu bacakan siapa? Saya mau semuanya. aduh Nanti ini akan orang ketemu Bang Adi Yohanes ini udah sama biarin lah Yesus. supaya dia aja ngomong ganggu aja nih orang. Jadi orang Yahudi percaya itu adalah Yosua, Bu. Orang Yahudi percaya nubuatan ini buat Yosua. Kenapa? Karena Yosua itu adalah anggota atau bagian dari ke-12 suku Israel. Itu yang pertama. Tetapi Yosua kemudian apa kan Musa? Tadi katanya Musa. ya Musa, tapi kemudian nubuatan ini orang Yahudi mempercayainya ini adalah nubuatan bagi Yosua yang mana adalah penerus daripada Musa. Kalau nggak percaya silakan cek orang Yahudi deh. Mereka tadinya percaya ini adalah
buat Yosua. Karena apa? Yosua itu dianggap seperti Musa dan bagian dari ke-12 suku Israel. Jadi yang dinubuatkan ini mengacu kepada 12 suku Israel. Kan tadi saya sudah jelasin bahwa dalam bahasa Inggris itu jelas among their brother, di antara saudara-saudara mereka. Di antara, maksudnya gitu. Apakah Yosua seperti Musa enggak? Seperti Musa karena dia bagian dari Seperti Musa apa? Iya, Bukan. seperti Musa karena dia Musa diutus pada saat Firaun. Emang Muhammad diutus pada saat Firaun? Enggak juga kan, Bu? Sama seperti Musa, Musa artinya tidak zaman Firaun. Jadi gini, Gimana Bu. sih? Jangan ketawa, Pak, jangan ketawa. Nanti Bapak akan malu sendiri kalau terus kita lanjutkan. Oke, lanjut. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Sebentar, Oke. saya jelaskan dulu. Jadi dari tadi saya ngomong bahwa among their brother, Ibu nggak ngerti juga ya? Nah, makanya pertanyaan saya, apakah Ismail bukan saudara Bani Israel? Loh, kata among tahu nggak, Bu? Saya mau tanya, apakah saudara-saudara mereka, apakah Ismail bukan saudara-saudara mereka? Bu, among their brother itu bicara Saya satu tanya, kumpulan. makanya Satu kumpulan. saya tanya, apakah Ismail bukan kumpulan dari keluarga ikuti. mereka? Oke, baiklah, saya ikuti. Ismail menurut Ingat Ibu, loh di dalam, menurut Ibu Ismail adalah saudara mereka. Oke? ya iya, anak Abraham cuma dua, hanya ada Ya. dua Bani, ya hanya Ismail dan Ishak. Ya. Ya. Dan ini diikat dalam satu perjanjian kekal di Iya, dalam I know. ya, sebentar dulu. Iya. Ya, ini Iya. diikat dalam satu perjanjian kekal Saudara di yang dalam dimaksud saudara sepupu atau saudara kandung? saudara kandung, saudara satu ayah. Gimana sih? Ini lagi ngomongin orang Israel, Bu. Nah, di sana tidak ada sepupu, tidak ada saudara kandung, Pak. Tetapi di antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Sekarang pertanyaannya, apakah Yehosua atau Yosua itu seperti Musa? Tidak. Oke, gini deh ya. Oke, saya ngikutin aja lah, mau Ibu lah. Jadi menurut Ibu ini ada sebetulnya Ismail. begini. Sebentar dulu. Ini Gantian, adalah Bu. keturunan dari Nabi Ismail, dari Bani Ismail. Karena dikatakan di sana saudara mereka seperti engkau ini Musa. Oke lah, saya ikutin. Ya, oke, kita baca ya. Jadi ciri-cirinya tadi katanya seharusnya bagian dari bangsa Israel, tapi Ibu ngotot ke Ismail. Oke, saya ikutin. Mana ada bagian dari bangsa Israel? Anda ini ngada-ngada aja, tidak tertulis kok. Di sana harus Israel. Tapi konteksnya itu sedang lagi ngomong kepada Musa yang adalah orang Israel, Bu. Oke. Aduh, kok Musa orang Israel sih? Terus orang apa? Seperti engkau ini Musa, bukan Musa orang Israel. Gimana sih? Aneh. Seperti engkau ini Musa. Ya. Makanya dipertegas, kalau di dalam Al-Quran dipertegas. Ya, di dalam Bible tidak ada dipertegas. Sebentar, saya akan bacakan di dalam Al-Quran. Di dalam, sebentar dulu Pak Pendeta. Sebetulnya pada saat berbicara tentang Bani Israel dan Bani Ismail, umat-umat Kristen nggak ada hak untuk berbicara ini. Ya, karena kalau kita mengingat perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allah bagi turunanmu, nggak ada di sini. Karena perjanjian kekal ini diikat dalam satu ritual suci, yaitu sunat. Sementara orang-orang Kristen tidak ada bagian dari perjanjian kekal itu. Saya nggak ngomong. Nggak ada hak sebetulnya. Tadi, Bu. Saya nggak lagi ngomongin. Iya, makanya nggak ada hak dalam hal ini. Nggak usah ketawa anak rantau karena kamu tidak punya ilmu. Udah, diam cukup, kau nggak punya ilmu. Udah ya, saya nggak mau diskusi dengan orang yang punya ilmu. Saya tidak mau. Dengar, tadi di dalam Al-Quran surat ke-73, di dalam Quran surat ke-73 16 dikatakan, sesungguhnya kami telah mengirimkan seorang rasul kepadamu yang menjadi saksi atasmu, sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasul yang diutus pada saat diberikan kepada Fir'aun, yaitu Musa. Ini pada saat Rasulullah diutus, dinyatakan bahwa Rasulullah ini diutus sama seperti sebagaimana kami telah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Jadi sangat jelas kalau buat umat Islam di dalam Al-Quran kuat.
Nah sekarang Oke. ada juga nubuatan-nubuatan yang lain selain daripada itu. Kita langsung saja ke ayat yang lain. Ya. Pak Pendeta, bawa datanya dong. Masa kok pendetanya nggak pakai data sih? Minta datanya dong. Kita yang Udah, Pak, umat nggak apa-apa, pintar cukup. lebih, iya. Minta datanya supaya dia mengerti, Pak. Iya. Minta Kalau data dia sama apa? saya dia takut karena saya punya data juga. Bukan, Data kamu untuk disuruh baca kekritenan ulangan saya 18, lengkap. kamu baca ke kitab kejadian, gak ada urusan dengan kitab kejadian. Saya minta Oke, kamu baca Ibu. ulangan 18, udah cukup, saya Oke, tahu kamu Ibu. gak ada ilmu. Lanjut Pak Oke, Pendeta. Ibu. Di sini Sekarang ada saya ambil nubuatan dari ya. ulangan. Tidak, Oke, sekarang kita dua gini. sambungan kan ulangan ya. Udah Ulangan diam dulu. Ulangan Saya tidak mau. Anda hanya Ibu, cocokologi. Ya. Saya ada data. Pak Ibu Pendeta, takut. di dalam Kalau Yohanes, orang yang di nggak dalam ada Yohanes data, 14, nggak ada ayat data, terima ke-15 omong sampai saja. ke-17. Boleh. Ya. Orang yang pintar Udah diam dulu. Nggak ada. Bapak nggak ada pintar-pintarnya. Saya udah bisa membaca kok dari tadi juga bicaranya kemana aja. Ini Kenapa nubuatan Yohanes 14, selanjutnya. Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Silakan baca, Pak. Itu tentang Roh Kudus, Bu, dan gak ada hubungannya dengan Bukan, nggak ada Roh Kudus. Di mana ada Roh Kudus di situ? Oke, baiklah, saya ikuti. Gabriel kalau Apa? gini Pak, Yohanes gini ya, berapa, ini Bu? saya baca. Sebentar, saya Yohanes baca. 14 Jika ayat. kamu mengasihi aku, jika kamu mengasihi aku, kamu akan Menuruti menuruti segala perintahku. perintah-perintahku. Ya, oke. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Ya. supaya menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu Roh Ya. kebenaran. Ya, itu Kalau Roh kita baca kebenaran. lagi Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kau katakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ya, Dengar ya di oke, sini. ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku Ya. pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, siapa ini yang dimaksud? Roh Kudus. Kata siapa Roh Kudus? Ingat, di Sebentar, sana clue-nya. sebentar dulu, Dengar dulu, pendeta. Ya, Di sana katanya clue-nya tanya. apa? Iya enggak, dia di clue-nya di sana apa? Jika aku pergi kepada Bapa, maka dia akan datang. Tetapi kalau dia tidak pergi kepada Bapa, dia tidak akan datang. Artinya Roh kebenaran ini akan datang jika Yesus kembali kepada Bapa. Ya, Hmm. Roh kebenaran itu Roh Kudus, Bu. Saya Roh mau Kudus kasih tahu apa? Dari ayatnya. mana? Tadi katanya Ini kan dengar- penghibur kan? Iya, tapi dengar dulu clue-nya. Clue-nya kata Yesus apa? Aku harus kembali kepada Bapa supaya Roh kebenaran Iya, itu iya. datang. Karena kalau aku tidak Iya. kembali kepada Bapa, maka Iya. Roh kebenaran itu tidak akan datang. Ya. Ya, Ibu harus mengerti. Nah, itu yang saya bilang bahwa memang kalau belajar Alkitab itu harus tahu hermeneutik. Jadi nggak comot ayat, nggak tahu latar belakang, Bu. Enggak usah hermeneutik. Ini Hermeneutik itu siapa menurut Bapak? Siapa? Roh Kudus. Bro, di dalam Bible Yesus dikatakan bahwa Roh Kudus telah menyertai Yesus semenjak dalam kandungan ibunya. Iya. Bahkan iya. di dalam Bible Yesus dikatakan pernah bertemu dengan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Tapi apa yang menjadi clue Roh kebenaran yang akan datang itu, dia akan Oke, datang jika aku baik. kembali kepada Bapa. Tetapi jika aku tidak kembali kepada Bapa, dia tidak akan datang. Berarti Baik. bukan Roh Kudus. Oke. Tadi kan dibilang penghibur ya. Ya, Tadi di mana sih? Oh, salah saya, salah ayat. Maaf. Pantesan cari-cari nggak ada. Ya, nih ya. Kalau Ibu tadi kan Ibu di Yohanes 14 ayat 16 ya. Iya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya tanya, apakah Muhammad menyertai? Ini Yesus lagi ngomong kepada murid-muridnya loh. iya, silakan. Iya kan? Apakah Apa? Muhammad menyertai murid-muridnya Yesus selama-lamanya? Iya, makanya Rasulullah dikatakan bahwa Rasulullah ini bukan diutus bukan hanya umat Islam, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat Iya. bagi seluruh Oke. alam semesta. Oke. Kalau Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel, misi Oke. Yesus terbatas hanya 3 Iya. tahun. Karena Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Iya. Tetapi Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, termasuk juga orang-orang Kristen. Oke. Ini Ibu belajar sejarah nggak, Bu?
Nggak usah tanya sejarah. Sekarang itu sebut aja. Pak Pendeta, karena Tadi. Pak Pendeta tidak bawa data, dia begini. Coba Pak Pendeta bawa data seperti saya, dia tidak Udah, berkutik. udah, Karena nggak apa-apa, sering nggak saya apa-apa. berdiskusi sama dengan Ustadz semua. Pak Pendeta, di Nah, dalam karena saya Yohanes sering 16. bawa data. Di dalam Yohanes 16, sebentar. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 14 dikatakan di sini gini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu. Ya, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Oke, saya minta waktu 5 menit, boleh Bu? Saya jelasin. Boleh, Boleh ya. silakan. Ayat 16 tadi ya, Ibu. Aku akan minta kepadamu dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya kan? Menyertai kamu selama-lamanya. Nah, makanya tadi saya tanya, Ibu ngerti sejarah nggak? Bahwa ini Yesus ngomong tahun berapa? Abad pertama. Muhammad datang tahun berapa? Abad ke-7, Bu. Jadi Ini tidak mungkin. pertanyaannya, ini nubuatan atau tidak? Ini kan kita sedang berbicara nubuatan, gimana sih? Iya, benar. Justru ya Bu ya. Pak, makanya, Tuhan Yesus Pak ngomong begini. Pendeta. Tapi kamu ya supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini Tuhan Yesus sedang ngomong kepada 12 murid. Ya, Tuhan Yesus sedang ngomong sama 12 murid. Artinya itu abad 1 dan Yesus ngomong bahwa ia, penolong yang akan diberikan itu akan menyertai murid-murid itu selama-lamanya. Jadi sudah pasti itu bukan Muhammad, Bu. Muhammad baru ada di abad 7. Ini nubuatan, Pak. Artinya belum terjadi pada saat itu. Benar. Ya, arti nubuatan tahu tidak, karena begini. Ya, Bu. Saya Sebentar. minta 5 menit. Iya, sebentar, saya akan jelaskan. Tadi kan Bapak tanya, apakah di dalam nubuatan ada yang nggak disebutkan bahwa nabi penutup itu adalah Nabi Muhammad? Ada, saya bilang. Ya, tapi ngawur penjelasan. Lebih ngawur lagi, ngawur lagi. Oke, Kalau itu dikatakan, lanjut. kalau itu dikatakan Roh Kudus, itu lebih ngawur lagi, Pak. Karena apa? Itu di sana Yesus dengan jelas mengatakan bahwa sang penghibur itu, sang penghibur. Oke, sebentar, saya. Oke, mungkin teman-teman lain mau ngomong, saya sapa dulu ya. Ini ada Pak Bifel dari Kristen apa dari Muslim? Dari Kristen. Pak Apostolos dari Muslim atau dari Kristen? Pak Apostolos? Kayak Muslim. Muslim. Ya, barangkali mau. Boleh izin? Muslim. Boleh. Apostolos palsu. Silakan Pak Apostolos. Ya. Boleh izin? Oh, Pak Bifel. Oh iya. Silakan Pak Bifel. Silakan. Oke, ini aja sih bahwa penangkapan sedikit singkat. Lukas 24 ayat 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yesus mengatakan tentang aku tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Satu pertanyaan saya, apakah Muhammad pernah mengklaim oleh dirinya sendiri tentang aku tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur? Ada tidak pernyataan Muhammad seperti itu? Yesus sudah menyatakan demikian. Itu aja. Bahkan yang dinubuatkan Emang di dalam itu mohon izin Umi. Emang itu kalau lari ke situ, kalau saya tagih, tolong tunjukkan kepada saya, ya kan, di Lukas 24 ayat 44, 45, 46, di manakah ada tertulis di 1 kitab Taurat Musa, 2 Neviim, 3 Mazmur. Ketiga-tiga kitab itu harus ada tertulis seperti yang dikatakan oleh Yesus, yakni Mesias harus menderita dan bangkit 3 hari di antara orang yang mati. Tolong tunjukkan kepada kita. Dia sudah katakan semua. Ya, tunjukkan di mana? Ada nggak?
Tolong. Oke, kita main data ya. Saya open cam. Saya open cam nanti. Anak rantau dulu. Pak Ber, Ini- buka di Yosua. Oke. Ini hostnya ngomong ini. Anak rantau ini dari tadi ini Hostnya mulu. ngomong ini ya. Anak rantau gantian ya ngomongnya ya. Hostnya lagi ngomong ini ya. Diskusi yang enak gitu loh. Saya kemarin diskusi sama Pak Pendeta tuh enak gitu loh. Jadi anak rantau tolong. Pak iya, tapi ini minta maaf ya, ini yang di bawah ini bukan pendeta, saya dengar. Duh, gimana nih? Iya. Ya? Iya, dia mengaku pendeta, tapi bukan pendeta. Ya terserah lah, terserah kamu lah. Iya. Terserah kamu lah, terserah kamu. Di mana? Di mana bukanya? Silakan. Bifel, silakan. Yang pertanyaan saya dari dulu ya, baru nanti saya tanggapi. Loh, Anda kan mengajukan. Nah itu di mana? Kalau yang jelas di Muslim, dengerin ya. Pertanyaan saya tadi dulu aja. Oke, saya jawab ya. Yang jelas, sebentar saya buka dulu ya datanya nih biar open cam setelah ini. Pak Pendeta mohon izin saya open cam ya Pak Pendeta setelah ini ya. Oh iya, monggo. Oke, Umi Mican mohon izin ya, Umi Mican. Ya silakan Bang Ardi. Oke, sebentar. Setelah ini tolong dijawab sama Bifel ya. Al-Baqarah ayat. Oke, saya akan buka dua data. Mak, wifi-nya nggak nyala, pantesan aja asem. Nah ini udah nyala. Bentar dulu, saya nyalain wifi dulu. Sabar dulu ya. Tenang kan, nggak kemana-mana kan? Pak Pendeta nggak kemana-mana juga kan? Tenang. Iya, santai. Kalau di santai. bawah itu bukan pendeta, Pak. Ngaku-ngaku pendeta, bukan. Jangan dengar gitu dia- lah. Iya. Itu Nggak boleh Saya gitu lah. berjumpa. Saya boleh gitu, berjumpa Pak. bukan. Pak nggak boleh Oke, kayak Bang gitu, Ber. Pak. Jangan gitu Bang lah, Pak. Ber. Bang Ber, nanti saya bantu bagi ayat ya yang dia sebut. Kalau masalah itu saya tidak pintar, tapi saya tahu semua perjalanannya semua. Silahkan. Dibukakan ayat saja. Aduh, ini koneksi gua kenapa ya? Kok dari tadi kayak gini? Aduh. Umi Mican bisa tolong bantu buka nggak? Aduh, nih. Umi. Kemana dia? Oh, ini Omi Mican, sering Iya, dia iya, kabur iya, dari iya. saya. Oke, mantap. Al-Baqarah bukan ayat 79, Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 79 dan Al-Baqarah 146. Kita cek dulu ya di situ. Al-Baqarah, taruh Al-Baqarah jangan dulu ya. Kita satu-satu dulu ya, kita satu-satu dulu. Banyak nanti. Kita satu-satu dulu, kita jelaskan dari sini. Umi Mican saya gedein ya. Buka open cam ya. Oke, saya kepingin menjawab aja di sini, tapi setelah itu saya harap si Bevel juga menjawab pertanyaan kita ya. Dengan dalil yang dia gunakan juga. Aduh, asem nih gua. Oke, tolong dibacakan artinya aja Umi. Kalau dia baca itu nggak paham pasti kan? Oke, kita Kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Oke, itu satu. Bahwasanya diterangkan kitab-kitab terdahulu memang sudah dipalsukan sama ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi ahli kitab kalau di Al-Quran disebut sebagai ahli kitab. Itu nomor satu. Diingat-ingat dulu ya. Mereka menulis dengan tangan mereka sendiri dan mereka bilang ini dari Allah gitu kan. Padahal udah dirubah. Kita cek di Al-Baqarah ayat 146 Umi Mican.
146. 146. 146. Oh, 146. Yes. Yang bacakan. Silakan. Boleh aku yang bacakan ya. Silakan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Artinya ini Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya sebentar ya. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, apa artinya? Mereka mengenalnya ya. Tapi pura-pura. Nah, mereka mengenalnya. Oke, kita cek lagi Umi sebentar. Siapa nih? Berapa? Tolong di mute, Lucky di mute dulu Lucky. Di mute. Ah, pinter. Gitu ya. Kita cek sekarang di sebentar. Di Al-Maidah ayat 45. 4445. Al-Maidah 4445. Kita cek. Sorry kok kesini. Yuk. Mungkin mau dibantu? Siapa tadi yang baca dulu, tadi? Bang. Silakan. Bang Apostolos. Masya Allah. Inaladina kafaru. sabar. Ya, silakan dibaca. Ya, silakan Abang. Nah, bukan. Oke. Silakan dibaca artinya aja Umi. Baca aja 4445. Iya, 4445 artinya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi dan oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Oke, sekarang cek Yeremia 8 ayat 8 Umi. Yeremia 8 ayat 8. Kita cek. Nah. Tadi surah apa ya? Aduh, ngulangin lagi. Yeremia ngulangin lagi, udahlah. Udah. Anda saya mau catat. Saya mau catat. Boleh? Yeremia 8 ayat 8. Nanti. Tadi. Yeremia 8. Al-Maidah ayat. Al-Maidah 4445. Al-Baqarah 79 sama 146. Al-Maidah berapa? Yeremia berapa ini? Yeremia 88. 8 ayat 8. Oke, thank you bro. Oke. Siapa yang ngomong barusan? Itu Apostel Paulus. Oh, kirain Kristen. Oke. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Sama. Jadi pada saat zaman Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, itu sudah dipalsukan oleh beberapa ahli kitab. Sama ceritanya yang ada di Al-Quran. Makanya nama Nabi Muhammad itu dihapus. Paham? Kan tadi sudah tertulis di Al-Baqarah ayat 146. Benar ya Umi ya? Iya. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti anak-anak. Mereka itu kenal pada zaman itu, kenal. Udah, kenal mereka itu sama Nabi Muhammad. Siapa beliau? Bahkan ada pendeta Yahudi itu kenal. Nanti akan saya carikan kalau koneksi saya sudah stabil. Setelah ini saya akan carikan bawa pendata. Bukhairah.
Buhairah itu kenal. Ditanyain, ini siapa ini? Anakmu bukan? Oh iya anakku, padahal berbohong. Oh saya pikir itu anakmu. Ternyata bukan anaknya. Ditanya, dia punya bapak ibu nggak? Punya. Apakah anak yatim? Itu pendetanya pendeta Yahudi ya maksud saya ya. Udah tahu namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Udah kenal mereka zaman dulu. Gitu loh. Udah kenal. Sekarang pertanyaan saya balik dengan ayat yang sama di Lukas 24 ayat 44, 45, 46, Yesus berkata, sebab ada tertulis. Betul ya Umi coba buka. Lukas 24, 44, 45, 46. Saya hafal sebenarnya, cuman nggak enak kalau nggak nampilkan data. Lanjut. Lukas 24 44, 45, 46. Oke, saya baca ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat 1. Kemudian kitab Taurat Musa 1, kitab Nevi'im 2, kitab Mazmur 3, ada 3 kitab. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46 katanya kepada mereka, ini Yesus yang ngomongnya, ada tertulis demikian. Oke, tadi yang saya minta adalah klaim dari Nabi Muhammad sendiri itu. Ya. Oke, sekarang saya dari kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa ada di Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirman. Coba buka Umi. Sabar. Coba buka Umi. Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Coba buka. Bentar. Kitab Kelurahan ya 16 ayat 4. Keluaran kok kelurahan. Kitab Kelurahan ini. Kitab Keluaran. Aduh, ini koneksi saya nih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Coba ya, sebentar saya restart koneksi dulu ya. 16 ayat 4 ya. Baru buka new tab Yohanes 6 ayat 48. Ya ini aja dulu. Oke, berfirman Tuhan, sesungguhnya aku menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Tentang roti ini yang disebut mau ambil korelasinya ke ini ya, korelasinya ini kan? Yohanes 6 ayat 48. Bukan 31. Aku udah kasih tahu nih. Ini korelasinya Yohanes 6 ayat 31 ini. Nggak apa-apa. Ya. Oke, berarti kejadian apa-apa. Keluaran berapa tadi? Keluaran berapa? Keluaran 16 ayat keempat. Keluaran 16 ayat Keluaran 4. Oke. Sorry. Silakan dilanjut. Itu ya, saya. Silakan sebentar. Saya buka ya Keluaran 16 ayat 4. Di mana 3 variabel tersebut tergenapi di mana? 16 ayat 4 ya. Itu dari itu kitab Musa satu Yang mana? Sudah terjawab. Sekarang kamu bilang korelasi itu. 3 variabelnya di mana? 3 variabelnya tergenapi nggak? Enggak, tadi yang ditanya itu loh, dijawab dulu. Sekarang tadi kan mengatakan mengklaim Nabi Muhammad ada nubuatan di perjanjian lama. Gitu loh. Mana perjanjian lama itu ketiga kitab Musa
Kita para nabi di mana? Klaimnya Muhammad itu di mana? Saya tadi udah jawab bahwasanya itu pena penulis sudah membuatnya menjadi palsu. Kok nggak nyambung sih? Itu kamu jawabnya kan di kitab kamu sendiri. Luki nanti dulu. Itu Yeremia 8 ayat 8 kitab siapa? Loh, apa itu tertulisnya apa? Yeremia 8 ayat 8 itu siapa yang nulis, Puput? Nah itu nggak nyambung. Lo kok nggak nyambung, gimana sih? Mana? Kamu yang nggak nyambung. Makanya Luki kamu Tadi dengerin dulu. Udah diam. Enggak, Luki tadi diam ya. kan- Luki diam. dari tadi kan Diam atau saya dengerin. diamkan? Saya ini sopan lo ya. Dengerin. Diam atau saya diamkan? Kamu kan cuma sarjana olahraga belajar ini. Saya turunin orang nggak nyambung. Aduh, nggak jelas kan? Kalau nggak jelas saya turunin. Kalau bisa diskusi dengan baik, ayo, mari kita diskusi dengan baik, gitu kan? Oke, silakan tunjukkan Bifel di mana? Ini sudah boleh lanjut ini? Lanjut, Ini silakan. udah kitab Keluaran 16 ayat 4. Di mana ini korelasinya di mana? Oke, itu satu. Sebentar dulu, ini saya menjawab satu-satu ya. Oke, tadi mintanya kitab Taurat Musa. Sekarang sudah jawab kitab Taurat Musa. Sekarang ke kitab nabi-nabi, kitab Loh, Nabi Yesaya. sebentar, tunggu. Kitab Tunggu, Nabi sabar. Saya tekankan ya, di situ ada 3 variabel ya Umi ya. Sebentar, saya baca ya. Nih. Ada 3 variabel. Satu, Mesias harus menderita, ya kan? Menderita, kemudian apa lagi? Ntar dulu, Lukas, saya buka dulu ya, lupa saya sampean. Lukas, coba Umi Mican sambil buka di situ ya. Lukas berapa? Belum selesai ngomong dari potong Lukas, terus. sabar. Tunggu. Kita cek apa namanya? Oh, Lukas yang variabel. tadi ya? Berapa variabel itu? 24, 44, 45, 46 Umi Mican. Nah ini variabel pertama itu Lukas berapa tadi Bang Ardi? 44, 45, Lukas 24 ayat 44, 45, 46. Mesias harus menderita nih. Ini variabel pertama. Ini ya. Variabel kedua, 2, 3. bangkit dari antara orang mati. Variabel kedua. Variabel ketiga, pada hari ketiga. Nah, ketiga variabel ini harus tergenapi di masing-masing kitab. Silakan. Di 3 kitab tadi ya, Taurat Iya Musa, dong, kan NPM, 3 sama tulisannya. Mazmur. Iya. Kan 3. Ada 3 variabel yang masing-masing kitab harus Bisa digenapi. diselesaikan dulu nggak? Silakan. Bisa saya selesaikan dulu nggak? Ya kalau nggak nyambung ya gimana? Lanjut, silakan. Ya tadi kan teman-teman ngomong nggak saya potong ya, saya diam gitu kan. Ya, Ini silakan. saya ngomong dipotong terus ya. Ya, 3 Oke. variabel ya. 3 variabel ya. Lanjut. Masih dijawab satu-satu. Tadi baru kitab Taurat Musa ya. Sekarang kitab Nabi Yesaya. Ada di Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah ke dipikul dan Yesaya. ditindas Allah. Nah, Nggak apa-apa, Yesaya Umi. nyambung Biar diselesaikan dulu, Mi. Nggak apa-apa. Iya, lanjut. Silakan. Yohanes Silakan. ya, Nggak apa-apa. Yesaya Lanjut. ke Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oke, 2 kitab. Sekarang kitab Mazmur. Ada di Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Itu nyambungnya ke Matius 27 ayat 6. Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pertama masalah penderitaan sudah tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, dan pada saat penyaliban Yesus membacakan firman yang disebutkan dalam kitab Mazmur sebelumnya, itu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi 3 variabelnya sudah terpenuhi. Loh, 3 variabel itu di masing-masing kitab. Gimana sih? Kan di kitab Taurat Musa 3 variabel, di kitab Mazmur 3 variabel, di kitab Nevi'im 3 variabel. Mana? Ini kan beda zaman, bro. Di Taurat Musa apakah sama zamannya dengan Nevi'im? Yesaya. Apakah sama Nevi'im dengan Mazmur zamannya? Coba saya mau tanya.
Sama nggak? Kata masing-masing itu persyaratan Anda. Kita berbicara dengan sekarang apa yang saya mau tertulis tanya, saja. apakah sama? Di sini kata-kata Apakah zamannya sama? Sebentar, tunggu. Sabar. Apakah zamannya sama? Tidak. Coba tunjukkan ke saya, apakah zamannya sama? Kalau sama, saya terima. 7,5 abad loh itu. Gak apa-apa, Umi. Itu. Kalau memang zamannya sama, berarti 3 variabel ini dibagi satu-satu dong. Satu ini. Ini apa ini? Lagian gini loh sedikit ya, Bang Beval. Sebentar Bang Beval. Kalau Anda ambil dari Yesaya, apalagi Yesaya 52, 53 itu harus terima resikonya loh. Iya, gampang itu. Gampang. Maksudnya harus dibuka dulu. Kitab Nabi Yesaya ini adalah pembuatan Nabi Yesaya untuk Yehuda dan Yerusalem itu pada masanya siapa? Itu masanya 7,5 abad sebelum Yesus. Baca dulu sebelum lari ke Yesaya 52, 53. Baca dulu openingnya, lembar pertama, halaman pertama, pasal pertama dan ayat pertama. Itu penglihatan atau nubuatan Yesaya bin Amos untuk siapa gitu loh Bang. Nanti kalau itu Yesaya 52, 53 terus kata Abang itu adalah untuk Yesus, harus terima semua resiko yang ada di dalamnya, bahwa di sana dikatakan taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan. Bahwa di sana manusia yang teraniaya itu buruk rupa, saking buruknya sampai orang tidak sudi melihat rupa orang itu. Mau dikatakan begitu? Silakan lanjut. Sebentar. Gini loh ya. Jadi di 3 kitab itu, berhubung 3 kitab itu berbeda zaman, masa ini mau dicicil gini? Katakanlah apa tadi? Ntar saya baca ya di Lukas ini. Di Lukas 24 ayat 46 ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita 1 di kitab Taurat Musa, dan terus Mesias harus bangkit antara orang mati 2 di beda zaman lagi. Terus yang zaman ketiga, saya tanya sekarang, pada hari ketiga ini nyambungnya di mana kalau dibisa-bisa? Hanya ada kalimat pada hari ketiga. Apanya yang hari ketiga? Kalau memang yang kematian ini nggak digabungkan dengan ini, ya kan, beda zaman. Pada hari yang ketiga ini apanya yang hari ketiga? Coba. Persyaratannya di situ adalah semua. Kata masing-masing itu kan asumsi Anda. Iya, saya tanya kepada Anda. Kalau memang Anda memisah-misahkan 1 di Taurat Musa, variabel pertama di Taurat Musa, variabel kedua di kitab Nevi'im, variabel ketiga di kitab Mazmur. Pertanyaan saya, yang variabel ketiga ini yang ada tulisan pada hari ketiga doang, nggak pakai mati dan bangkit ya, nggak pakai mati. Karena apa? Karena Anda sudah bagi-bagi kan? Anda sendiri yang bagi, bukan saya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apanya yang variabel ketiga? Pada hari yang ketiga ini apanya? Kan Anda yang misah-misah sendiri. Yang tadi sudah saya jawab, saya berdasarkan yang tertulis semua. Anda yang memisah-misahkan pakai mata masing-masing. Loh, dengerin. Yang memisahkan kan Anda. Anda memisahkan variabel nih ya. Nih, saya open cam. Nih, dengerin. Aduh, susah. Aduh. Gedein dulu deh. Bentar ya Umi. Oke, silakan. Nih ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Anda. 3 variabel ini apakah dimuat dalam 1 kitab, 2 kitab, atau 3 kitab? Saya mau tanya. Silakan. Semuanya. Seperti yang tertulis. Dengerin pertanyaan saya baik-baik. Setelah didengar baru dijawab ya. Persyaratan ini atau variabel 3 variabel ini termuat dalam A 1 kitab, B 2 kitab, C 3 kitab. Yang mana? Ya semuanya. Iya, berapa? Yang mana? Yang C. Nggak ada bilang semuanya tadi. Yang mana? A, B, atau C? Ya semuanya harus, nggak bisa kita pisahkan satu-satu. Lah iya, makanya itu yang mana, berapa kitab? Makanya semuanya itu berapa kitab? Emang yang disebutkan di sini ada berapa kitab? Coba tulis kitab Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Kenapa sih susah banget jawab C? Kan 3 kitab berarti kan? Bener nggak?
Atau satu kitab? Taurat Musa, kitab Nevi'im, sama Mazmur ini satu kitab gitu? Semuanya kan terkumpul dalam satu Alkitab, Perjanjian Lama. Loh, Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini beda zaman, Bung. Ini beda zaman. Dengerin ya, dengerin pertanyaan saya. Ini bahasa Indonesia loh ini. Kenapa sih kok muter-muter? Dengerin ya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini ada 3 variabel. Variabel pertama, Mesias harus menderita. Variabel pertama. Variabel kedua, bangkit dari antara orang mati. Variabel ketiga, pada hari yang ketiga. Nah, berarti nggak boleh nih kalau ada Mesias yang bangkit pada hari kedua, nggak gagal berarti. Kalau ada Mesias yang bangkit pada hari pertama, gagal juga. Gitu loh. Jadi ini tersambung, Bung. Ini tersambung gitu loh. Kalau Anda mau misah-misah, coba saya mau tanya, di Taurat Musa ini yang dikisahkan itu yang mana? Di antara 3 variabel yang mana? Taurat Musa. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Jawab. Tentang dirinya adalah roti hidup. Yang mana? Tentang roti. Di antara 3 ini yang mana? Tentang dirinya adalah roti Kok hidup. tentang dirinya? Saya tanya di antara 3 variabel ini loh, yang mana? Di Taurat Musa, yang mana? Ini loh, yang saya blok ini loh. 1 harus menderita, 2 bangkit dari antara orang mati, 3 bangkitnya pada hari yang ketiga. Nah ini yang mana? Di Taurat Musa ini. Ya, saya tulis. Saya tulis. Ntar dulu. Yesaya. Ntar dulu, sabar. Nih ya. Nih, dengerin. Aduh. Bukan buat Yesus, Pak. Aduh. Nih, nggak apa-apa. Oke ya, dengerin ya. Mesias ini yang pertama. Mesias harus menderita. Terus yang kedua, Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, Mesias bangkit pada hari yang ketiga. Nah ini ya, gue gedein biar kelihatan. Gini kalau saya ngajar biasanya sama mahasiswa saya, makanya dengerin. Oke. Mesias harus menderita. 1. 2. Mesias bangkit dari antara orang mati. Ketiga, Mesias bangkit pada hari yang ketiga. Gak boleh hari yang kedua, gak boleh hari yang keempat, gak boleh yang kelima, harus ketiga. Pertanyaan saya, di Taurat Musa yang mana ini? Di antara 3 yang mana? Oke, yang pertama adalah kata Mesias. Mesias itu kan Yesus berkata tentang Mesias harus menderita berarti. Yang ini menderita. Ya bentar dulu, sebentar. Oke. Nah, Mesias itu kan dia berkata tentang bahwa dirinya sendiri adalah Mesias. Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti hidup. Itu nyambungnya Mesias ke. Saya nggak tanya soal Mesias. Yang saya tanyakan adalah Mesias harus menderita. Ini yang mana? Sebentar dulu. Aduh, nggak nyambung ini. Saya jawab mengenai Mesias. Yang kedua harus menderita. Ini harus menderita nih, saya jawab nih. Yang menderita. Saya nggak tanya Mesias, Bung. Yang saya tanyakan adalah Mesias harus menderita. Mesias bangkit dari antara orang mati. Mesias bangkit pada hari ketiga. Ini yang saya tanya. Saya nggak tanya cuma Mesiasnya doang. Saya nggak tanya itu. Saya tanya ini loh, di antara 3 ini, dengerin pertanyaan saya. Di antara 3 ini di kitab Taurat Musa yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3, atau yang ketiga-tiganya di situ? Di mana? Kan susah. Taurat Musa itu mengidentifikasikan Mesiasnya. Iya, yang mana? Dengarin dulu penjelasan saya. Yang dia bilang mengenai roti. Akulah roti hidup. Apa sih nggak nyambung? Gini. Nggak malu ada Pak Pendeta lo di sini. Gini, ini Bang Ardi sebetulnya pertanyaan nubuatan tadi di mana Nabi Muhammad dikatakan menyatakan, begitu kan? Mengklaim Nabi Muhammad itu di mana gitu? Coba ulangi lagi pertanyaannya sekali lagi. Oke, nih ya. Nanti aja kan Nabi Muhammad nanti udah terjawab Umi Mican. Iya, ini kesini dulu aja. Ya. Dengerin ya. Sebentar ya. Mesias harus menderita. Mesias, sorry, ini kurang A ini. Sorry. Mesias. Nah ini
Yang pertama, Mesias harus menderita, variabel pertama. Variabel kedua, Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Karena kalau dia bangkit saja tapi bukan dari antara orang mati, berarti gagal nubuatnya. Yang ketiga, Mesias harus bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kelima, kedua, keenam, ketujuh gagal berarti. Gagal. Ini. Nah, pertanyaan saya, di Taurat Musa ini, di Taurat Musa, yang mana di antara tiga variabel ini? Yang mana? Jangan cuma Mesias doang. Mesias ini hanya menunjukkan subjeknya. Tetapi setelah subjeknya apa nggak ada predikatnya ini? Apa nggak ada predikatnya? Predikatnya dibuang itu. Loh, predikatnya dibuang nggak? Sekarang saya mau tanya. Semua jangan Anda pisahkan satu-satu. Loh, predikatnya dibuang nggak? Ya saya nggak kena. Sebentar. Berarti predikatnya dibuang nggak ini? Dibuang nggak predikatnya atau enggak? Kan definisi yang Anda buat sendiri. Saya berbicara dari yang tertulis. Loh, ini menderitanya apa? Menderita ini apa? Itu udah dijawab di di kitab Yesaya. Jawaban dari penderita itu kitab Yesaya. Dengerin ya. Yang saya kasih warna ini, nih, Anda tadi jawab di berapa? Di berapa? Yesaya 5253. Bukan. Di Taurat Musa ayat berapa? Keluaran berapa? Di Keluaran 16 ayat 4. Oke, saya warna hijau ya. Saya kasih warna hijau. Saya tulis Keluaran berapa? 3. Keluaran 16 ayat 4. Oh, Keluaran 16 4. Oke. 16 4. Nah, ini saya kasih warna hijau. Ini artinya di Taurat Musa. Sekarang saya mau tanya, harus menderitanya di mana? Menderitanya di Yesaya. Harus menderita di Yesaya. Oke. Kita ikuti. Yesaya berapa? Enggak apa-apa, Umi. Kita ikuti. Kita kasih warna apa ya? 5253 itu. Oke, Yesaya. Dari Yesaya 5253. Yesaya 5253, bener ya? Oke? Sebentar, saya ganti warna dulu. Oke. Berarti yang masih tergenapi yang ini sama yang ini. Sekarang saya tanya, Mesias bangkit dari antara orang mati di mana? Oke, sekarang blok dulu semuanya dari kata kok blok dulu? yang ketiga. 3 variabel. Loh, ini loh. Ini kan udah yang hijau Mesias tadi di Keluaran 16 ayat 4 Mesias harus menderita ini di Yesaya 5253. Sekarang yang nomor 2 sama nomor 3 di mana? Yang nomor 2 blok dulu. Loh, iya di mana? Di kitab apa? Saya tulis dulu kitab apa? Kitab apa? Bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Silakan diblok. Iya di mana? Di kitab, iya, di kitab apa? Ini dua variabel yang berbeda loh. Bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga Mesias bangkit pada hari yang ketiga. Ini 2 variabel yang berbeda. Gimana sih? Itu kan variabel yang Anda bikin sendiri. Mazburnya belum. Loh, Di Mazburnya gimana sih ini orang? Gimana sih ini orang? Coba mana? Kenapa? Mazburnya itu belum tuh. Kan tadi saya jawab dulu. aja coba. Jawab dulu di mana? Di mana ini? Yang 2 ini di mana? Menjawab. Ya, di mana? Ini lagi menjawab. Iya, di mana? Bangkit dari antara orang mati, bangkit pada hari yang ketiga. Itu blok aja dua-duanya. Loh, suruh blok berarti cuma 2 dong. Ayo. Di mana ada? Nah, kalau dia bangkit dari antara dengerin. Kalau dia bangkit dari antara orang mati, tetapi di hari yang kedua, bener nggak? Kira-kira? Itu variabel yang Anda bikin sendiri. Kalau Nah ini loh, kok variabel yang Anda bikin sendiri? Gimana sih Anda itu? Ini loh, bangkit dari antara orang mati dan pada hari yang ketiga. Pertanyaan saya, kalau dia bangkit dari antara orang mati saja, pertanyaan saya gini, kapan dia bangkit? Nah, itu Anda yang memisah-misahkan 1, 2, 3. Loh, iya, pertanyaan saya kapan dia bangkit kalau dia hanya bangkit dari antara orang mati saja? Kapan dia bangkit? Sesuai yang tertulis pada hari yang ketiga. Nah, berarti 2 variabel berbeda, Bung. Gimana sih Anda ini?
Oke, sekarang tunjukkan dulu. Sekarang tunjukkan dulu. Udah, saya catat dulu. Di mana? Yosua atau mana nih? Yosua berapa? Apa? Yosua berapa? Tadi ada bilang dari suara Anda kerusak-kerusuk. Yosua berapa? Anda bilang di mana di Yosua? Yosua, saya nggak bilang Yosua. Siapa tadi yang bilang Yosua? Di mana berarti? Di apa? Oke, masalah bangkit dari hari yang bangkit di antara orang mati dan bangkit di hari yang ketiga, Matius 12 ayat 40. Kok Matius? Buka dulu. Ini Taurat Musa. Tar dulu. Nih ya, gue tulis ya. Taurat Musa. Oke. Nah, di Yesaya ini kitab apa? Neviim. Kitab Neviim. Nah, Mazmurnya sekarang di mana? Mazmur di Ketuvim. Nah, ayo di mana sekarang? Ketuvimnya nggak ditulis, Ketuvimnya belum itu di mana? Ayo. Oh, ke Matius itu loh. Gimana sih? Jadi lari ke Ini yang bawa kasus belum kamu selesai saya ngomong sudah di. Nggak usah ke Matius, saya nggak tanya Matius. Saya tanya PL. Bentar. PL Yunus 1:17. Hah? Loh, kok aduh lagi? Kan kita para nabi masih nyambung. Yunus itu nabi kan? Yunus berapa? Yunus 1:17. Yunus berapa? Neviim lagi. Oh, Yunus 1:17 kita cek ya siapa yang di situ. Nggak apa-apa. Yunus 1:17 kita kasih warna. Nggak apa-apa. Gampang Umi. Tenang Umi. Dia bakal kena sendiri setelah ini ya. Nggak apa-apa. Kita kasih warna apa ya anaknya ya? Terus ini gimana ya? Ntar dulu. Kita kasih warna biru ya. Nah, ini kitab Yunus apa kitab Mazmur ini? Itu Neviim masih. Yunus 1:17. Enggak, ini Mazmurnya mana Mazmur? Ketuvimnya mana? Enggak apa-apa. Yunus ini menceritakan siapa ini? Menceritakan Yesus. Nah, Yunus itu bukan Mesia. Itu nyambungnya. Sebentar. Ini menceritakan Yesus atau bukan Yesus? Belum selesai ini kok udah ditanya yang baru lagi. Duh, iya Yunus 1:17 ini menceritakan Yesus atau bukan Yesus? Jawabannya di Matius 12 ayat 40. Kok ke Matius itu perjanjian baru, Bung? Astagfirullahaladzim. Ini loh nih ya, dengerin ya. Asumsi saya menjawab apa yang tertulis. Ini loh. 1 kamu baca di Taurat Musa, 2 di kitab Neviim, 3 kitab apa ini? Kitab apa? Mazmur. Apakah Mazmur itu Matius? Kitab Yunus. Ini loh, Mazmur ini loh kok Yunus. Ya Allah ya Rob. Ini Mazmur Yunus gimana sih? Yang Mazmurnya belum saya ngomong yang Mazmurnya ya. Ya, ini kan 3 kitab yang saya minta 3 kitab, Bung. 1 kitab Taurat Musa, 2 kitab Neviim, 3 kitab Mazmur. Nah, 3 tolong tunjukkan 3 ini di mana? Gitu loh. Paham? Yang belum. Yang Musa sudah. Yang kitab para nabi ini sedang berjalan ini. Itu masih nyambungnya kita para nabi. Gini loh, Mazmur Yesaya pun bukan untuk Yesus sebetulnya. Entar dulu kita buka Yunus ya. Dia tadi ngomong Yunus ya teman-teman. Kita buka sabar. Gak apa-apa teman-teman. Kita buka di Yunus ya. Kita buka di Yunus. Dia kan tadi bilang di Yunus 1:17. Buat siapa sih? Yunus 1:17 nya ini. Kebetulan saya suka bahas ini emang. Maka